Aksi unjuk rasa puluhan warga menuntut penutupan Padepokan Nurzat Sejati di Desa Rejo Winangun, Blitar, Jawa Timur berujung ricuh. Kericuhan diduga akibat adanya provokasi dari pengikut Samsudin yang berada di dalam padepokan. Tak terima, massa pun memaksa masuk hingga terlibat saling dorong dengan polisi. Massa meminta padepokan ditutup permanen karena dianggap melakukan penipuan bermodus pengobatan. Sementara itu, Gus Samsudin menolak padepokan miliknya ditutup. Penolakan disampaikan usai melakukan mediasi dengan perwakilan warga hingga kepala desa di Polsek Lodoyo Barat. Proses mediasi berjalan alot. Hasil kesepakatan bersama, padepokan milik Samsudin ditutup sementara hingga situasi kondusif. Satu unit kapal kargo antar Pulau Karam dan tenggelam di Selat Malaka, perairan Riau saat menuju Tanjung Pinang, Kepulauan Riau Minggu pagi. Video tenggelamnya kapal kargo ini viral di media sosial. Seluruh kru kapal panik dan menggunakan jaket pelampung sebelum kapal tenggelam. Kapal kargo bernama Aneka Maju ini bermuatan sembako dan karam saat sedang berlayar dari Tanjung Balai menuju Tanjung Pinang. Kapal Aneka Maju karam dan tenggelam dari sisi sebelah kanan. Sementara seluruh awak kapal berhasil selamat dan dievakuasi kapal lain. Aktivitas pecinta anjing bersama Polsek Lakar Santri menggerebek rumah jagal anjing di kawasan Lakar Santri, Surabaya Minggu dini hari. Dalam penggerebekannya, sejumlah anjing langsung diamankan ke shelter anjing di kawasan Ketintang, Surabaya guna mendapatkan perawatan yang layak. Sementara pemilik jagal anjing berinisial MRS dan SP pada Minggu siang langsung dilaporkan ke SPKT Polrestabes Surabaya. Aktivis pecinta anjing berharap pelaku dapat diberikan sanksi hukum pidana guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pemirsa, Barreskrim Polri tarik penanganan kasus Brigadir Joshua dari Polda Metro Jaya. Gerak Barreskrim ini seolah menjadi penanda kasus memasuki babak baru di saat publik masih menantikan titik terang dari kasus tersebut. Kasus penembakan Brigadir Joshua terus bergulir dan kini memasuki babak baru. Tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan sejumlah langkah, termasuk menggandeng Komnas HAM dan LPSK untuk mengungkap kasus ini. Beberapa temuan janggal diungkapkan dari hasil otopsi ulang atau ekshumasi terhadap jenazah Brigadir Joshua. Kuasa hukum keluarga Kamarudin Simanjuntak mengatakan, dari hasil otopsi ulang ditemukan sejumlah kejanggalan. Di antaranya tidak ditemukan otak di kepala serta adanya retakan di kepala. Terkait temuan baru dan hasil otopsi ini, pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, Mabes Polri melalui Barreskrim akhirnya menarik kembali kasus tewasnya Brigadir Joshua dari Polda Metro Jaya. Dua kasus tersebut adalah kasus dugaan pelecehan seksual dan dugaan percobaan pembunuhan oleh Brigadir Joshua terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Langkah ini diambil untuk mempercepat proses penanganan kasus yang menjadi pusat perhatian publik. Terkait hal ini, Indonesia Police Watch mendukung langkah Barreskrim Polri untuk mengambil alih kasus ini. IPW mengungkapkan bahwa sudah waktunya Polri membuka dan menjelaskan kepada publik apa yang terjadi dalam adu tembak anggota Polri ini. Kini gerak cepat Polri serta pergerakan Komnas HAM juga hasil otopsi ulang jenazah seolah membuka peluang agar kasus menjadi terang benderang. Pemirsa, Barreskrim Polri kini mengambil alih kasus laporan Putri Chandrawati, istri Kadif Propam nonaktif Polri, Irjen Verdi Sambo dari Polda Metro Jaya. Dan untuk membahasnya, kami sudah bersama kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, Eka Prasetya. Kami juga telah mendapatkan konfirmasi dari kuasa hukum istri Kadif Propam nonaktif Polri, Irjen Verdi Sambo untuk bergabung dalam dialog, namun tiba-tiba yang bersangkutan berhalangan dan membatalkannya. Pak Eka, sebelum kita mulai diskusi kita dengarkan pernyataan berikut ini. Untuk kasus yang di Polda Metro Jaya, saat ini sudah ditangani oleh tim sus, ya di bawah Katim Sidiknya Pak Dirpidum. Kenapa itu kita lakukan? Dalam rangka untuk efektivitas, efisiensi manajemen penyidikan, agar proses penyidikan yang dilakukan oleh tim sus betul-betul secepatnya bisa kita ungkap terang-terangnya kepada masyarakat, tentunya dengan berdasarkan pembuktian secara ilmiah. Ya, selamat malam Pak Eka. Pak Eka, apakah ada informasi terbaru dari hasil penyidikan kasus kematian Brigadir Joshua? Pak Eka, selamat malam.
bisa mendengar suara saya, Pak Eka? Baik, pemirsa, karena kondisi Pak Eka sedang berada di jalan, kita mengalami gangguan komunikasi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan kembali diselidiki polisi. Tim khusus bentukan Kapolri akan menyampaikan hasil uji balistik terkait misteri kematian Brigadir Joshua. Sejumlah anggota kepolisian kembali mendatangi rumah dinas Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo Senin pagi. Mereka mengecek sejumlah titik di sekitar rumah dinas Jenderal Sambo untuk mengadakan uji balistik dalam penembakan yang menewaskan Brigadir J. Proses uji balistik dipimpin Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Andi Rian Jayadi. Hasil uji balistik dari laboratorium forensik diperlukan untuk mengetahui jenis dan kaliber peluru, serta panjang senjata yang digunakan, sehingga diharapkan kasus kematian Brigadir J menemui titik terang. Tim khusus Bareskrim Polri akan mengumumkan hasil pendalaman uji balistik dari beberapa selongsong peluru yang ditemukan di lokasi penembakan. Seperti diketahui, versi awal keterangan kepolisian menyebutkan Brigadir Nopriansah Joshua Huta Barat alias Brigadir J tewas karena ditembak Baradae. Penembakan dipicu teriakan istri Irjen Verdi Sambo, Putri, yang disebut hendak melecehkan Brigadir J. Namun cerita kepolisian ditentang pihak keluarga Brigadir J di Jambi. Autopsi ulang pun telah dilakukan. Pemirsa, kita sudah terhubung kembali dengan kuasa hukum Brigadir Joshua, Pak Eka Prasetya. Selamat malam, Pak Eka, bisa mendengar suara saya? Selamat malam. Baik, Pak Eka, apakah ada informasi terbaru mengenai proses penyidikan kematian Brigadir Joshua? Ya, informasi terbaru soal penyidikan yaitu adanya perkembangan dari hasil otopsi ulang kemarin ya, seperti yang sudah disampaikan oleh koordinator tim kuasa hukum yaitu Pak Kamarudin mengenai kondisi jenazah pada saat otopsi kedua. Baik, yang kita ketahui bersama bahwa Komnas HAM juga sudah memeriksa ajudan dan asisten rumah tangga. Apakah ada informasi terbaru dari pihak Komnas HAM kepada pengacara atau kuasa hukum Brigadir Joshua? Ya, kami kemarin sempat dari tim kami ya berdialog dengan Komnas HAM bahwa Komnas HAM katanya ingin membuka diri untuk berkomunikasi dengan kami dengan melihatkan bukti-bukti temuan mereka, tapi kami belum tahu kapan itu dijadwalkan oleh Komnas HAM. Nah, mengenai soal pemeriksaan tadi kami juga belum mendengar itu dari pihak Komnas HAM untuk koordinasi dengan kami. Baik, Pak Eka, hasil autopsi ulang masih dalam proses 1 hingga 2 bulan lagi begitu. Sembari menunggu hasil tersebut, apa langkah hukum yang dilakukan oleh kuasa hukum Brigadir Joshua? Ya, yang pertama begini, yang pertama adalah terkait dengan perkembangan terakhir yang laporan itu ditarik ke Mabes Polri ya, 2 laporan itu mengenai laporan pelecehan seksual dan laporan percobaan pembunuhan. Yang pertama kami mengapresiasi itu karena pada tanggal 20 Juli Wakabareskrim sendiri yang bilang bahwa semua perkara itu ditarik, walaupun baru ditarik sekarang gitu ya. Cuman ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan dari kami. Yang pertama, ketika tanggal 20 itu Wakabareskrim bilang itu ditarik semua ke Mabes Polri, jawabannya dari para penyidik itu adalah prarekonstruksi kejadian tembak menembak antara Baradae dan Brigadir Joshua. Ya, prarekonstruksinya itu untuk menjawab itu, bukan untuk menjawab surat permohonan resmi kami mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan berencana, pembunuhan dan penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang lain. Nah, yang kedua, setelah itu perkembangannya adalah ekshumasi terhadap jenazah almarhum Brigadir J yang sesuai dengan surat permohonan resmi kami ke Bareskrim Polri untuk melakukan ekshumasi dan prarekonstruksi. Nah, ini kami melihat perkembangan ini, kasus ini seperti di-blend, padahal ada 3 laporan. Ya, yang pertama laporan pelecehan seksual, yang kedua laporan soal pengancaman pembunuhan, yang ketiga tentang laporan kami. Nah, kalau sistem penyidikannya ini di-blend begini, gitu kan, ini malah akan menimbulkan spekulasi. Artinya harus fokus dulu, yang mana dulu nih yang mau diselesaikan, yang pelecehan dulu,
yang pengancaman pembunuhan atau pembunuhan berencana, pembunuhan dan penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya orang lain. Jadi gitu. Baik. Jadi kami sebagai tim kuasa hukum sebenarnya meminta kepada tim khusus ini untuk tidak lelet gitu loh, cepat. Yang mana yang mau diduluin? Pak Eka, bagaimana tanggapan Anda terkait Barreskrim Polri yang kini mengambil alih kasus laporan Putri Chandrawati? Nah, itu udah lewat sebenarnya, karena kan itu dari tanggal 20 Juli kami sudah dikasih tahu sama Wakabareskrim waktu gelar perkara awal. Dan kalau boleh dilihat pemberitaannya, Kompolnas pun sudah bilang bahwa itu mau ditarik di Mabes Polri. Baik, masih banyak kejanggalan nih menurut pihak kuasa hukum dari Brigadir J. Apa yang dilakukan sejauh ini? Ya bukan masalah kejanggalannya. Ini cara penanganannya gimana sih gitu? Kok jadi berbelit-belit begini? Yang mana dulu nih yang mau dituntasin, laporan yang mana? Kan harus ujungnya nih semua ke pengadilan, pro justisia kan? Baik, Gitu loh. sudah. Dugaan pelecehan seksualnya dulu yang mau diselesain, pengancaman pembunuhan dulu atau laporan kita, gitu loh. Sudah bertanya ke Jadi pihak yang berwenang, Pak Eka? Gini, jangan sampai menimbulkan mis bahwa seolah-olah ini jadi satu semua gitu, lokusnya jadi satu semua, pelakunya terkait semua gitu, terus jadi penyidikannya bisa disamain, nggak bisa dong. Oke. Orang laporannya ada beda. Baik, kuasa hukum sudah bertanya ke pihak yang berwenang terkait unek-unek dari kuasa hukum Brigadir J. Nah, sementara ini kami baru menerima SP2HP pertama ya. SP2HP pertama itu akan dilakukan penyidikan, akan dilakukan ekshumasi termasuk pemeriksaan saksi-saksi kemarin. Nah, tetapi siapa saja saksi yang belum diperiksa itu Barreskrim belum memberikan SP2HP ke kami yang kedua. Baik. Dan apa yang akan dilakukan oleh Barreskrim kami belum terima itu. Baik, ada banyak hal yang menurut kuasa hukum Pak Eka ini ya menjadi ya kejanggalan dalam proses penyidikan dari Brigadir Joshua. Ya, sudah lah. Saya pesan kepada Pak Polisi yang baik gitu ya, pada Pak Polisi yang baik, yang profesional gitu ya. Jangan menimbulkan polemik-polemik lagi. Artinya sudah prosedurnya. Kami sebagai pelapor dari kuasa korban kasih tahu aja perkembangannya SP2HP-nya kayak gimana, gitu kan. Yang kedua, jangan seolah-olah membelok-belokkan ini ya, katanya muncul lagi pemberitaan bahwa si J ini bipolar lah, si J ini apalah gitu kan. Jangan begitulah, artinya fokus aja Pak Polisi. Mana dulu yang mau diselesaikan, pelecehan seksualnya dulu, pengancamannya dulu, atau laporan kami. Baik, semoga ditemukan titik terang dari proses penyidikan kasus kematian Brigadir J ini. Terima kasih banyak Pak Eka Saputra sudah bergabung sama kami di iNewsroom. Selamat malam. Iya, sama-sama. Selamat malam. Pemirsa, memperingati Hari Lanjut Usia Nasional, MNC Peduli berbagi dengan para lansia Satuan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia RSLU Sukabumi, Jawa Barat. Di tengah menurunnya kemampuan fisik karena usia, para lansia ini terus memberdayakan diri dengan kegiatan yang bermanfaat. Produktif dan mandiri, inilah kehidupan para lansia yang kini tinggal di Satuan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia RSLU Sukabumi, Jawa Barat. Di sini keseharian mereka diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, sekaligus mengasah keterampilan di usia tuanya. Para lansia ini juga sukses dengan budidaya kangkungnya yang ditanam secara hidroponik. Mengapresiasi dan mendukung upaya para lansia ini untuk tetap mengisi hari-hari dengan kegiatan produktif, MNC Peduli memberikan bantuan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya. Kegiatan para lansia ada kesenian, ada keterampilan, bimbingan sosial, bimbingan kerohanian, dan juga ada pemeriksaan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dokter Panti. Dan untuk keterampilan itu sendiri kita diikuti oleh lansia-lansia yang masih produktif dan mandiri. Kami dari MNC Peduli menyadari bahwa memang kebutuhan pokok itu paling mendasar ya, terutama untuk masyarakat prasejahtera yang rentan, yang marginal. Jadi kami dari MNC Peduli ingin tentunya memberikan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi kebutuhan paling mendasar masyarakat tersebut. Perhatian kepada lansia menjadi salah satu fokus pelaksanaan kegiatan MNC Peduli. Tak jarang para lansia yang berasal dari kalangan prasejahtera ini sudah tidak memiliki keluarga yang bisa memberikan dukungan kebutuhan hidupnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, untuk pertama kalinya Indonesia mengirimkan perwakilannya dalam ajang Para Games di atlet cabang olahraga Bosya dalam event ASEAN Para Games ke-11 di Solo, Jawa Tengah. Pada babak round robin mempertemukan atlet Indonesia Muhammad Bintang Satria Herlangga melawan atlet Filipina David Gonzaga di kelas BC2. Indonesia menang telak atas atlet Filipina dengan skor 13-1. Sedangkan pada pertandingan kelas putri BC2, atlet Indonesia Febrianti Vanis Ramadhani bertemu dengan sama atlet Indonesia Giska Zayana dengan kemenangan Giska 6-0. Atlet Indonesia lainnya Fendi Kurnia Pamungkas juga berhasil memenangkan pertandingan melawan sesama atlet Indonesia Faris Sugiarta di kelas BC4 individual putra dengan angka 3-2. Pada ASEAN Para Games ke-11 ini cabang olahraga boccia mempertandingkan 11 nomor pertandingan yang diikuti atlet Indonesia. Indonesia ditargetkan meraih 1 medali emas pada cabang olahraga yang diikuti 7 negara peserta ini. Ya, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom. Saya Aprilia Putri pamit, tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat.